Lu tahu nggak, ribuan tahun lalu ada seorang raja yang punya ambisi gila menaklukkan seluruh dunia. Dia adalah raja muda dari kerajaan kecil yang sebelum usianya genap 33 tahun, sudah menaklukkan wilayah membentang dari Yunani sampai India. Dia menang di setiap pertempuran yang dia pimpin. Tapi ironisnya, ia meninggal mendadak di puncak kejayaannya. 3 hari setelah ia wafat, kekaisaran terbesarnya langsung runtuh. Itu adalah kisah Alexander the Great. Alexander lahir tahun 356 sebelum Masehi di kota Pella di Makedonia. Ayahnya, Raja Philip II, adalah seorang jenderal ulung yang berhasil mengubah Makedonia, kerajaan kecil di utara, Yunani, jadi kekuatan militer baru. Ibunya, Olympias, adalah perempuan ambisius yang keras dan penuh intrik. Sejak kecil, Alexander tumbuh di antara perebutan kekuasaan, ambisi besar, dan bisikan bahwa dirinya bukan anak biasa. Olympias selalu menanamkan keyakinan bahwa Alexander adalah keturunan dewa. Konon dia sering bilang, "Kamu darah Zeus, kamu ditakdirkan jadi penguasa dunia." Keyakinan ini jadi bahan bakar ambisinya sejak kecil. Tapi pendidikan Alexander bukan cuma tentang kebangsawanan. Raja Philip tahu kalau anaknya harus lebih dari sekadar pangeran. Dia memanggil Aristoteles, filsuf terbesar Yunani, untuk jadi guru pribadi. Dari Aristoteles, Alexander belajar filsafat, logika, kedokteran, politik, dan seni perang. Dia belajar bagaimana memahami musuh, memimpin pasukan, dan merancang strategi besar. Selain buku, dia juga belajar langsung di lapangan. Sejak remaja, Alexander sering ikut ayahnya ke medan perang. Di usia 16 tahun ketika Philip pergi berperang, Alexander ditinggalkan untuk memimpin kerajaan sebagai wali. Di usia yang bahkan sebagian orang baru belajar hidup, Alexander sudah memimpin pasukan dan menumpas pemberontakan. Tahun 336 sebelum Masehi, bencana datang. Raja Philip II dibunuh saat menghadiri pernikahan keluarganya. Banyak kota Yunani yang tadinya tunduk pada Makedonia mengira ini kesempatan untuk memberontak. Alexander yang baru berusia 20 tahun bergerak cepat. Dalam hitungan hari, dia menegaskan kekuasaan, menumpas pemberontakan di Thebes dengan keras, dan mengirim pesan ke seluruh Yunani. Makedonia tetap kuat. Jangan main-main dengan raja muda ini. Dengan Yunani di bawah kendali, Alexander memandang ke timur. Tuan utamanya adalah Persia, kerajaan superpower yang selama ratusan tahun menaklukkan dunia. Persia punya pasukan raksasa, tapi Alexander punya sesuatu yang lebih berbahaya, otak strategi yang luar biasa. Dia memimpin pasukan ke Asia Kecil. Pertempuran pertama di sungai Granicus jadi ajang pembuktian. Walau pasukannya kalah jumlah, Alexander memimpin langsung serangan kavaleri yang memecah formasi musuh. Persia kaget. Anak muda ini bukan sekadar raja baru, tapi jenderal yang mematikan. Kemenangan demi kemenangan mengikuti. Isus di tahun 333, sebelum Masehi, dan Gaugamela pada tahun 331 sebelum Masehi. Di Gaugamela, pasukan Persia dipimpin langsung oleh Raja Darius Tetezi, tapi Alexander